Ibu Tien Soeharto, sosok ibu negara yang penuh kasih sayang. Senyumannya yang hangat selalu menghiasi setiap momen. Pada tanggal 28 April 1996, beliau menghembuskan nafas terakhir. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita mengenang kembali sosok yang luar biasa ini. Hai, kembali lagi bersama saya Hana, hanya di Dark History. Banyak yang mengira bahwa kejatuhan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia adalah saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 Brosis. Padahal Soeharto sudah mulai jatuh, bahkan keluarga cendana sudah mulai redup pada tahun 1996 ketika Ibu Tien Soeharto wafat. Wafatnya Ibu Tien saat itu dipenuhi dengan isu kontroversial dan pandangan gaib di dalamnya. 32 tahun Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, banyak yang beranggapan bahwa lamanya Soeharto berkuasa ini akibat kediktatoran. Ya, beliau tidak segan-segan membabat musuh politiknya. Tidak terhitung orang-orang yang keluar masuk penjara karena mengkritik Soeharto. Kebebasan berpendapat pun dibatasi dengan alasan menjaga keamanan. Sehingga banyak para pengkritik memilih beraksi melalui sindiran yang berbentuk lirik-lirik puisi, musik, adegan film, dan lainnya. Dari sekian banyak anggapan masyarakat akan kekuatan Soeharto, ada sebagian yang berpikir bahwa kekuasaan Soeharto yang sangat lama itu tidak lepas dari pengaruh sang ibu negara, yakni Ibu Tien atau Fatimah Siti Hartinah. Bagaimana mungkin seorang Soeharto, anak dari keluarga miskin yang penuh dilema? Ya, walau ada juga yang menyebut Soeharto keturunan bangsawan Mataram. Kemudian masa kecilnya dihabiskan dengan menggembala kerbau menjadi orang terkuat di Indonesia menggantikan Soekarno. Ibu Tien Soeharto dianggap mempunyai tuah atau kekuatan spiritual yang bisa mengangkat derajat suaminya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Fatimah Siti Hartinah atau Hajah Raden Ayu Siti Hartinah atau Ibu Tien Soeharto lahir di Desa Jaten, Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1923. Beliau merupakan anak kedua dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Sumo Harjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmo Hudoyo. Orang tuanya adalah salah satu cucu dari Mangkunegoro III, keturunan Raja-Raja Mataram, sehingga darah Raja-Raja Mataram juga mengalir di dalam diri Ibu Tien. Ini juga berarti darah Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, juga ada di dalam dirinya. Selain itu, Ibu Tien juga keturunan ke-17 dari Ki Ageng Selo, guru mengaji Joko Tingkir. Angka 17 dianggap keramat bagi sebagian kepercayaan masyarakat Jawa Brosis. Masa kecilnya sesuai dengan statusnya sebagai bangsawan, beliau pernah bersekolah di HIS Siswo yang merupakan sekolah kaum elit. Beliau juga ikut les membatik dan mengetik, sangat kontras dengan Soeharto kecil yang mengembala kerbau. Pada 26 Desember 1947, Ibu Tien menikah dengan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad melalui perjodohan. Sifat Soeharto yang memegang erat adat Jawa sangat percaya dengan wangsit-wangsit, termasuk perkataan dan nasihat dari istrinya, Ibu Tien, yang keturunan Raja-Raja Jawa. Bahkan Ibu Tien mendapat peranan penting dalam pengambilan keputusan-keputusan Soeharto.
Saat Soeharto menghadapi cobaan dalam karirnya di dunia militer, salah satunya di mana ia dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro karena dituduh meminta uang kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah, Soeharto sempat terpikir untuk menjadi petani atau supir taksi pada masa itu. Ibu Tin memberi saran, "Saya dulu diambil istri oleh seorang prajurit dan bukan oleh sopir taksi. Seorang prajurit harus dapat mengatasi setiap persoalan dengan kepala dingin, walaupun hatinya panas." Karena saran Ibu Tin inilah Soeharto berani menghadapi pengadilan militer yang menantinya. Namun, nasib baik masih berpihak pada Soeharto. Jenderal Gatot Subroto memberikan saran kepada Nasution agar Soeharto dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Di sini, karir Soeharto dibangun kembali hingga beliau menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Ibu Tin dan Soeharto mempunyai 6 orang anak, yaitu Siti Hardianti Rukmana, Sigit Haryo Junanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Selama menjadi ibu negara, banyak keputusan penting dibuat Soeharto atas pengaruh Ibu Tin. Salah satunya adalah larangan poligami bagi PNS. Selain itu, Ibu Tin juga punya andil besar dalam dibangunnya Taman Mini Indonesia Indah, Taman Buah Mekarsari, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Sekian lama masyarakat terbiasa dengan kepemimpinan Soeharto dan pergerakan dari Ibu Tin. Tiba-tiba pada Minggu 28 April 1996, bertepatan pada Idul Adha 1416 Hijriah, pukul 5.10 dini hari, rakyat Indonesia dikejutkan dengan berita wafatnya Ibu Tin secara mendadak. Padahal tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Stasiun-stasiun televisi saat itu langsung menghentikan jadwal siaran mereka, berganti dengan siaran langsung di rumah duka. Selain itu, bendera setengah tiang pun dikibarkan di Indonesia. Masa berkabung 7 hari, ucapan duka cita datang membanjiri, tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Bahkan beberapa pimpinan negara luar langsung hadir di rumah duka. Salah satunya Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad. Kepergian ibu negara secara mendadak ini mengundang pertanyaan. Masyarakat menerka-nerka apa yang terjadi. Isu-isu liar langsung berkembang di tengah masyarakat. Walaupun sudah diinformasikan bahwa Ibu Tin mendapat serangan jantung. Isu liar yang paling dipercaya saat itu adalah Ibu Tin bukan meninggal karena serangan jantung, melainkan tertembak oleh salah satu anaknya yang sedang bertengkar. Seperti yang diketahui saat itu pemerintah sedang berambisi dalam proyek mobil nasional yang diberi nama Timor, yang sahamnya dimiliki oleh anak kelima Soeharto, Hutomo Mandala Putra, atau yang biasa dipanggil Tommy Soeharto. Menurut isu yang berkembang itu, keputusan Soeharto memberikan hak penuh kepada Tommy untuk mengurus mobil nasional ini tidak disukai oleh anak ketiganya, Bambang Trihatmojo, yang sudah berpengalaman di bidang perakitan mobil melalui PT miliknya, PT Bimantara Citra. Rasa tidak suka ini membuat hubungan antara keduanya renggang hingga berujung kepada pertengkaran brosis. Sabtu malam 27 April 1996, Bambang dan Tommy kembali terlibat adu mulut. Semakin lama semakin memanas, suasana makin tidak terkendali. Bambang mengeluarkan pistol yang dibawanya, begitupun dengan Tommy yang juga membawa pistol. Kedua kakak beradik itu saling baku tembak dan kejar-kejaran. Ibu Tin yang melihat kedua anaknya saling menembak, segera berlari untuk melerai mereka. Namun sayang, saat Ibu Tin berusaha mendekati Bambang, Bambang secara tidak sengaja menarik pelatuk pistolnya. Suara tembakan ini membuat Bambang dan Tommy terdiam sejenak. Mata mereka terpaku pada tubuh sang ibu
yang ambruk ke lantai dengan darah membasahi dadanya. Ternyata peluru dari senjata Bambang mengenai tepat jantung sang ibu. Segera Ibu Tin dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Dilarikannya Ibu Tin ke RSPAD membuat masyarakat semakin yakin dengan isu tersebut. Mengapa harus ke RSPAD? Mengapa bukan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita milik keluarga? Isu terus berkembang, mengatakan bahwa itu untuk menjaga rahasia Ibu Tin yang tertembak. Tentunya, rumah sakit tentara lebih aman untuk hal ini. Itulah rumor yang berkembang di tengah masyarakat. Saat itu pihak istana tidak terlalu menanggapinya karena suasana duka yang teramat dalam. Tidak ada waktu untuk menanggapi isu-isu yang berkembang. Bahkan dikabarkan Soeharto terus menangis seharian, hanya terlihat tegar saat televisi menyorotnya. Setelah wafatnya Ibu Tin, Soeharto kembali kepada aktivitasnya sebagai presiden. Tapi jelas terlihat bahwa Soeharto menjadi lemah secara politis dan emosional. Hingga sampailah pada krisis moneter 1998 dan reformasi yang membuatnya lengser. Sebenarnya lengsernya Soeharto ini sudah banyak diramalkan oleh para ahli kebatinan. Kekuasaan Soeharto dianggap selesai pada tahun 1996 saat Ibu Tin wafat. Ibu Tin keturunan para raja dianggap sebagai Kendedes dunia modern. Ibu Tinlah poros utama kekuatan Orde Baru. Beliau dianggap mempunyai wahyu keprabon, di mana pria yang berhasil menjadi suaminya akan menjadi penguasa Nusantara. Kendedes merupakan istri Tunggul Ametung penguasa Tumapel, lalu diperistri oleh Ken Arok setelah ia membunuh Tunggul Ametung. Karena gurunya mengatakan bahwa keturunan Kendedes akan menjadi raja-raja di tanah Jawa. Wahyu keprabon yang dimiliki Kendedes dianggap turun kepada Ibu Tin. Soeharto menjadi penguasa Nusantara. Namun, wahyu keprabon itu akan sirna setelah pemiliknya meninggal. Itulah mengapa ahli kebatinan menganggap kekuasaan Soeharto berakhir pada 1996. Krisis moneter 1998 hanya penutup cerita saja. Sebenarnya sebelum kepergiannya, Ibu Tin sudah menyampaikan kepada Soeharto agar tidak maju lagi menjadi presiden. Saat itu Soeharto mengiyakan permintaan istrinya tersebut. Namun kenyataannya lain, Brosis. Soeharto maju kembali dalam sidang umum MPR tahun 1998 atas bujukan kolega-koleganya. Dan tidak lama, kolega-koleganya tersebut memanfaatkan krisis moneter dan aksi demo masyarakat supaya Soeharto mundur. Ya, begitulah politik, Brosis. Tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada hanya kepentingan. Selain isu tertembak oleh anaknya, berkembangnya kisah Kendedes dunia modern, juga ada isu yang berkembang tapi kurang populer, yaitu Ibu Tin dikutuk oleh Nyi Roro Kidul. Ibu Tin dianggap telah mengingkari janji dengan Nyi Roro Kidul. Kutukan ini juga mengakibatkan Soeharto lengser dan anak-anaknya jadi pesakitan. Hal ini diungkapkan oleh paranormal terkenal dan kerabat cendana, Permadi SH. Ibu Tin dianggap mempunyai kekuatan magis dan juga membuat suaminya berkuasa atas perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Tidak dijelaskan secara detail apa bentuk dan syarat perjanjiannya. Anggapan Ibu Tin menjadi tumbal kutukan Nyi Roro Kidul ini diperkuat dengan waktu wafatnya pada Idul Adha, Hari Raya Kurban. Ibu Tin yang dikorbankan. Isu-isu liar yang awalnya coba didiamkan akhirnya membuat keluarga cendana gerah, sehingga mereka menerangkan penyebab wafatnya Ibu Tin secara rinci, baik dari Pak Harto dalam bukunya, Mbak Tutut melalui media sosialnya, atau orang-orang terdekat cendana. Seperti ini kronologinya, Brosis. Dimulai pada Jumat sore 26 April 1996, Pak Harto dan rombongannya sedang memancing di perairan Anyer. Saat itu hanya 2 ekor ikan yang berhasil ditangkap Pak Harto. Beliau sempat heran karena ini tidak seperti biasanya. Mungkin ini adalah pertanda
akan kepergian Ibu Tin. Karena cuaca yang semakin memburuk, kapal rombongan Pak Harto merapat ke kapal TNI AL yang lebih besar dan pindah ke sana. Setelah badai reda, esoknya Sabtu pagi 27 April 1996, Pak Harto kembali ke Jakarta. Nah, saat Pak Harto memancing pada Jumat sore, Ibu Tin sedang mengunjungi sentra pembibitan buah mekarsari. Banyak tanaman yang sedang berbuah saat itu. Melihat banyak yang berbuah, Ibu Tin terlalu asik dan gembira, sehingga melupakan anjuran dokter agar tidak terlalu kelelahan. Ya, brosis, Ibu Tin ini didiagnosa mengidap penyakit jantung. Hari Sabtu itu saat Pak Harto kembali ke Jakarta dan bertemu Ibu Tin hanya lebih banyak istirahat karena kelelahan. Pada Minggu sekitar jam 4 dini hari, tiba-tiba Ibu Tin mengeluh kesulitan bernafas. Pak Harto bertanya apakah dadanya sakit. Ibu Tin menjawab tidak ada yang sakit, hanya kesulitan bernafas saja. Pak Harto kemudian memerintahkan ajudan menyiapkan ambulan ke RSPAD dan di dalam ambulan ada Soeharto, Tommy, dan Sigit. Sesampainya di RSPAD, tim dokter kepresidenan segera bertindak. Segala upaya dilakukan karena saat itu kondisi Ibu Tin semakin memburuk dan kritis. Namun, bagaimanapun manusia berusaha, jika takdir kematian telah tiba, maka tidak bisa ditunda. Akhirnya, Ibu Tin mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 5.10 pagi. Seperti itulah kronologi yang diceritakan oleh Pak Harto di dalam bukunya, Mbak Tutut dan Keluarga Cendana. Demikianlah kisah wafatnya Ibu Tin beserta isu-isu yang berkembang seiring dengan kepergiannya. Nah, bagaimana menurut pendapat brosis? Apakah Ibu Tin wafat karena penyakit jantung atau karena tertembak oleh Bambang? Kepergian Ibu Negara Tin Soeharto meninggalkan misteri yang hingga kini masih menjadi perbincangan. Kita tak akan pernah tahu seluruh jawabannya. Namun, mungkin itulah esensi dari sejarah. Mengajarkan kita untuk menghargai perjuangan tanpa harus memahami setiap teka-teki. Namun, di balik misteri kepergian Ibu Tin Soeharto, tersimpan segudang kenangan indah tentang sosok ibu bangsa yang penuh kasih sayang. Dedikasinya pada keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia akan selalu kita kenang. Semoga Ibu Tin Soeharto senantiasa mendapat tempat terbaik di sisinya. Mari kita panjatkan doa untuk beliau. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah-kisah nyata lainnya bersama saya Hana hanya di Dark History.